Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 3 DPR RI mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengatakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru dilantik harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia. Eva berpendapat, penindakan hukum harus mengedepankan azas keadilan dan transparansi. Hukum tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok masyarakat. Eva berharap institusi kepolisian menjalankan fungsi edukasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana polisi hadir di tengah masyarakat itu tidak hanya sebagai lembaga penegakan hukum, namun bagaimana polisi itu hadir di tengah masyarakat sebagai mediator dalam beberapa kasus hukum yang ada di masyarakat. Sehingga dengan demikian ada fungsi edukasinya, ada fungsi untuk mengayomi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menyatakan, kasus korupsi narkoba dan terorisme harus menjadi prioritas utama Kapolri. Tidak hanya penindakan, tapi juga konsep pencegahan. Kita ingin menagih janji daripada Pak Kapolri yang baru, bahwa beliau akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, begitu juga ke kiri dan ke kanan. Sesuai dengan janji beliau pada saat fit proper test, jargonnya kan bukan promoter lagi tapi presisi. Komisi 3 DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian secara berkala agar penegakan dan penindakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik. Hilman, Vinita, dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI masih melakukan koordinasi dan pengkajian secara komprehensif mengenai adanya wacana vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara mandiri. Vaksinasi tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, vaksinasi dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari dan dilakukan secara bertahap. Vaksin itu dilakukan dengan niatan untuk mengantisipasi supaya wabah corona ini tidak lebih jauh meningkat dengan cepat di Indonesia. Nah, kenapa Februari? Saya pikir pemimpin-pemimpin kita juga mau meyakinkan. Terkait perlu tidaknya pemerintah dibantu oleh pihak swasta dalam menjalankan vaksinasi secara mandiri, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Komisi 9 DPR RI masih melakukan koordinasi dan pengkajian mengenai vaksinasi mandiri, dan pimpinan DPR RI masih menunggu hasil kajian tersebut. Ya, antara masalah pemerintah perlu dibantu atau tidak oleh perusahaan swasta, saya pikir pada saat ini belum bisa kami jawab karena Komisi 9 yang saya tahu sedang melakukan pengkajian terhadap masalah ini. Nah, sehingga apa yang akan kami sampaikan dari DPR menunggu hasil kajian dari Komisi 9 DPR RI. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong calon Dewan Pengawas atau Dewas BPJS Ketenagakerjaan lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap direksi. Jika kontrol dilakukan secara maksimal, maka akan memicu adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pesertanya. Ditemui saat uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati mengingatkan agar para calon Dewas tidak bekerja sama dengan direksi. Dewas bertugas sebagai pengawas dan kontrol terhadap semua kinerja direksi beserta jajarannya. Kita berharap Dewan Pengawas, namanya aja pengawas ya. Jadi harus ngawasin direksi, jangan bekerja sama. Dan sekarang contoh BPJS Ketenagakerjaan.
lagi dibidik sekarang karena dana buruh itu besar. Jadi saya berharap mereka memang harus kontrol pekerjaan direksi. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, keberadaan Dewas BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menjadi pendorong untuk mendatangkan investasi dan meningkatkan kesejahteraan para pesertanya. Itu investasi harus betul-betul cermat, hati-hati sehingga mendatangkan keuntungan bagi BPJS Ketenagakerjaan dan tentu itu meningkatkan kesejahteraan peserta dan dalam hal ini tentu para pekerja kita di seluruh tanah air. Kita tentu berharap bahwa program-program BPJS Ketenagakerjaan ini betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan dilakukan karena masa bakti Dewas 2016 hingga 2021 akan berakhir pada 19 Februari 2021. Hendra dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI, dukung upaya penerapan screening genos setelah jeda berikut. Komisi 5 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam penerapan alat screening COVID-19 Genos yang merupakan ciptaan anak bangsa. Genos diharapkan akan diterapkan di sejumlah operator terminal, bandara, maupun stasiun. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan, tingkat akurasi Genos cukup baik dan secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Lazarus berharap alat screening Genos dapat diterapkan secara cepat. Lazarus menambahkan selain faktor ekonomi dari sisi biaya yang murah, proses pengambilan sampelnya jauh lebih mudah, serta membantu titik keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. Saya pikir kita bersyukur ya, kalau ini bisa diterapkan secara cepat ya. Dan ini juga bisa membantu kita dalam mencari titik keseimbangan walaupun itu sulit ya antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Lazarus menambahkan di masa pandemi pemerintah telah menerapkan setiap penumpang diwajibkan melakukan tes swab ketika melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Lazarus menilai screening Genos dapat membantu dalam pemulihan relaksasi ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan, serta melakukan pemutusan terhadap sebaran mata rantai COVID-19 dan tetap melakukan protokol kesehatan. Dengan Genos ini, kita dalam hitungan menit kita sudah tahu hasil. Jadi ini kita bisa membantu dalam relaksasi ekonomi dalam masa pandemi ini ya, sehingga orang dengan mudah melakukan perjalanan tanpa harus mengorbankan kesehatan, tanpa harus mengorbankan juga sebaran mata rantai COVID ini. Mario Hasiholan dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah hati-hati dalam pemanfaatan utang negara dan menyesuaikan dengan kepentingan menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus tetap mengendalikan hutang dengan menjaga rasio hutang pada batas aman. Ditemui usai menghadiri pembukaan rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, pemerintah harus menggunakan utang dengan hati-hati dan memprioritaskan penggunaannya untuk menggerakkan ekonomi. Dalam pembiayaan utang APBN 2021 tercatat sebesar Rp1.117 triliun. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa itu pemanfaatannya harus hati-hati. Pemanfaatan utang ini harus disesuaikan dengan kepentingan untuk menggerakkan ekonomi. Karena utang kita yang sudah terlalu besar, sekarang ini sudah 5 ribuan, artinya untuk tahun ini dengan 1.032 triliun tentu akan semakin besar, tapi kita berharap pengelolaan utang ini terus dijaga oleh pemerintah. Amir menambahkan, pengelolaan utang harus tetap dijaga pemerintah agar arah pembiayaan dapat terwujud, yakni pengendalian utang dengan menjaga rasio utang pada batas aman, fleksibilitas sumber pembiayaan, dan efisiensi dalam biaya utang. Tapi kita berharap pengelolaan utang ini terus dijaga oleh pemerintah
Kemudian pemanfaatan utang ini betul-betul untuk bisa menggerakkan kembali ekonomi. Jangan sampai utang ini hanya dipakai untuk membayar utang. Itu yang kita minta di pemerintah. Kenaikan pembiayaan utang ini terdiri dari penerbitan surat berharga negara sebesar 1.200 triliun, pembiayaan investasi 184 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar 15 triliun. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Legislasi mendorong evaluasi dan penguatan lembaga penyelenggara pemilihan umum baik KPU, Bawaslu maupun DKPP, sehingga hasil pelaksanaan dan anggaran pemilihan umum dapat dikelola lebih baik. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, kinerja KPU dan Bawaslu harus segera dievaluasi agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan proses pemilihan umum. Bagaimana memastikan hasil itu lebih cepat? Itu yang kemudian secara prinsipil harus dijamin oleh penyelenggara. Bagaimana kemudian kita memiliki rekapitulasi yang sangat panjang, sangat birokratik. Ini kan yang harus kita pangkas. Yang kedua, ada ruang-ruang abu-abu yang kemudian menjadi faktor kemudian masuk anginnya dari sebuah proses pemilu. Itu adalah proses pencederaan terhadap hak-hak dasar rakyat. Willy menyatakan masih banyak yang perlu dievaluasi dari proses penyelenggaraan pemilu. Willy berpendapat rekapitulasi hasil pemilu yang cepat dan akurat serta pencegahan terjadinya money politik harus menjadi prioritas utama kinerja KPU dan Bawaslu dalam menjalankan pemilihan umum. Fokus kita tentu RUU Pemilu ini tidak hanya berlaku dari pemilu ke pemilu, tapi ini adalah sebuah lanskap yang bisa kita pakai secara jangka panjang, biar kemudian dia tidak hanya bongkar pasang. Kalau itu bongkar pasang lebih dari aspek-aspek yang teknis. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melegalkan kapal di atas 30 GT menggunakan alat penangkap ikan jenis cantrang, Komisi 4 DPR RI mendesak KKP untuk menerbitkan aturan dan perbedaan wilayah daerah penangkapan secara tegas. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto mengatakan, kebijakan pelegalan cantrang ini akan merugikan nelayan kecil, mengingat konflik horizontal di lapangan masih sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas. Tentu ini akan merugikan nelayan kecil kita. Oleh karena itu, kebijakan KKP itu harus dievaluasi agar nelayan kecil bisa operasional, nelayan besar juga punya wilayah tersendiri, sehingga ada pembagian wilayah. Anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono mengatakan, aturan ini perlu dikaji kembali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena banyak terjadi penolakan di kalangan masyarakat nelayan. Yang di aturan yang baru itu 2in, ya kita belum bisa memastikan apakah 2in ini mau benar-benar bisa dilaksanakan oleh nelayan cantrang. Karena zaman dulu saja tahun 2011 pada saat aturan cantrang itu boleh, dengan mata jaring yang 2in pada praktek di lapangannya kan tidak menggunakan mata jaring yang 2in tapi di bawah 2in kan itu. Ono menambahkan harus ada aturan secara komprehensif yang akan diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi. Mario Hasyoholan dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI meninjau proyek peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam melalui surat berharga Syariah Negara atau SBSN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten baru-baru ini,
Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz mengatakan, Komisi 8 DPR RI ingin melihat dari dekat pelaksanaan proyek yang dikenal dengan nama Proyek 6-in-1 UIN Banten, di mana UIN Banten mendapat anggaran SBSN sebesar 520 miliar rupiah untuk membangun 7 gedung. Dari 520 miliaran itu yang telah dilakukan kontrak pembangunan dengan Wika yaitu sebanyak 390 miliaran. Ini akan dibangun sebanyak 7 gedung dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana mungkin kurang lebih sekitar 42%. Anggota Komisi 8 DPR RI Iip Miftahul Khairi mengatakan proyek SBSN UIN Banten sudah membangun 7 gedung. Beberapa di antaranya sudah bisa dipakai. Iip mengapresiasi progres SBSN UIN Banten karena pembangunannya berjalan dengan baik. Catatan kami memang ini sungguh luar biasa, kami apresiasi. Kita lihat bahwa pembangunan SBSN sudah sudah ada beberapa gedung yang sudah bisa dipakai dan ini juga menjadi tingkat keberhasilan menurut saya karena memang di luar dari target dan sekarang progres pun sedang berjalan. Dari Provinsi Banten, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI meninjau proyek peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam melalui surat berharga syariah negara atau SBSN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.